Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Sandika dengan nomor induk mahasiswa 2110094 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini PTK UIN Mataram. Dalam pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas saya pada mata kuliah Al-Quran yang diampu oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nurhayati Mufidah MPD. Langsung saja kepada ceritanya ya. Di sini Ibu akan mengambil kisah tentang Nabi Ayub dan keluarganya. Sebelum kepada cerita, alangkah lebih indahnya kita membuka proses pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada ceritanya ya anak-anak. Pada zaman dahulu dikisahkan tentang seorang Nabi Allah, yaitu Ayub alaihissalam bersama keluarganya. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi dan paling taat kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat kaya raya dan memiliki harta yang berlimpah ruah, baik dari ternaknya, dan dia juga hidup makmur dan sejahtera dengan keluarganya. Nabi Ayub dan keluarganya tinggal di sebuah kota, yaitu kota Syam. Nabi Ayub diberikan kenikmatan tersebut sudah berpuluh-puluh tahun loh oleh Allah, hingga suatu ketika iblis pun merasa tidak senang dengan ketaatan Nabi Ayub kepada Allah. Sehingga iblis pun meminta izin kepada Allah, "Wahai Allah, aku ingin menggoda Nabi Ayub alaihissalam." Lalu Allah pun berfirman, "Nabi Ayub adalah hambaku yang paling sabar dan kamu tidak akan pernah bisa menggodanya, walaupun dengan menyerahkan segala kemampuanmu." Namun iblis pun tetap keras kepala, ingin menggoda Nabi Ayub, dan akhirnya Allah pun membiarkan iblis untuk mewujudkan niatnya tersebut. Pada suatu ketika, iblis pun menggoda Nabi Ayub dengan cara yang pertama, semua tanaman dan ternak Nabi Ayub terserang hama penyakit hingga tidak ada satupun yang tersisa. Namun ujian tersebut tidak mampu menggoyahkan keimanan Nabi Ayub terhadap Allah, sehingga iblis pun marah kepada Nabi Ayub. Lalu iblis meluncurkan aksinya yang kedua, yaitu dengan menguji Nabi Ayub melalui hartanya. Hari demi hari harta Nabi Ayub itu semakin berkurang. Namun saat itu keimanan Nabi Ayub tidak sama sekali goyah dan tetap yakin akan keberadaan Allah. Sehingga iblis pun merasa semakin marah kepada Nabi Ayub. Lalu iblis meluncurkan aksinya yang ketiga, yaitu dengan membunuh putra dan putri Nabi Ayub alaihissalam sebanyak 12 orang tersebut. Namun sekalipun musibah yang datang silih berganti, tidak sekalipun membuat Nabi Ayub merasa goyah keimanannya, walaupun ia merasa sedih telah kehilangan semua yang telah dimilikinya. Namun akhirnya iblis pun semakin marah kepada Nabi Ayub, karena apapun yang dilakukan kepada Nabi Ayub tidak mampu menggoyahkan keimanannya. Lalu iblis meluncurkan aksinya yang keempat, yaitu dengan memberikan Nabi Ayub penyakit kulit. Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah, sehingga membuat iblis semakin marah sekali dan semarah-marahnya. Hari demi hari penyakit Nabi Ayub pun semakin parah, sehingga orang-orang di sekitar Nabi Ayub menjauhinya. Bahkan ia mengusir Nabi Ayub dari rumahnya bersama keluarganya, karena mereka takut kalau penyakit Nabi Ayub akan tertular kepada mereka. Saat itu
Nabi Ayub alaihissalam bersama istrinya Rahma meninggalkan perkampungan tersebut yang sangat jauh dari pemukiman warga. Lalu suatu hari Rahma pun bertanya kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapankah ujian ini berakhir kepada kita? Kita sudah kehilangan harta, anak, bahkan kesehatan kita." Nabi Ayub pun terkejut mendengar perkataan Rahma yang menandakan bahwa Rahma sudah turun keimanannya kepada Allah. Lalu Rahma pun bertanya kembali kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk terlepas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub pun bertanya kembali, "Wahai Rahma, berapa tahunkah engkau mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan?" Rahma pun menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun, wahai Nabi." Lalu Nabi Ayub pun menjawab, "Aku malu kepada Allah. Kau begitu lama hidup senang, sementara baru sebentar engkau menderita. Namun keimananmu kepada Allah sudah goyah. Maka untuk saat ini kau tidak perlu lagi mengurusku. Maka sekarang juga engkau harus menjauhkan dirimu dariku. Nanti apabila aku sudah sembuh, engkau akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan imanmu." Semenjak saat itu Nabi Ayub pun tinggal sendirian dan berpasrah semuanya kepada Allah. Semakin lama badan Nabi Ayub semakin tak berdaya dan sangat lemah, sehingga Nabi Ayub pun menghadapkan seluruh jiwa dan raganya hanya kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan. Seketika turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Bismillahirrahmanirrahim," yang artinya, "Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk engkau mandi dan engkau minum." Quran Surat Shad ayat 42. Lalu Nabi Ayub bangun dari tempat tidurnya dan menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga air pun keluar dari bawah kakinya dan digunakannya untuk mandi dan minum. Dan seketika itu semua penyakit Nabi Ayub sudah sembuh. Dan pada saat itu istrinya Rahma pun datang kembali untuk menemui Nabi Ayub. Lalu Rahma pun terkejut. Wah, Nabi sudah kembali sembuh dan sudah sehat kembali. Saat itu pun Nabi Ayub melihat Rahma dan teringat dengan sumpah dan janjinya dahulu untuk memukul Rahma sebanyak 100 kali. Namun Nabi Ayub tidak tega melakukan itu. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Ayub melalui firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, "Dan ambillah engkau dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seseorang yang sabar, dan dia adalah sebaik-baiknya hamba yang sangat taat kepada Allah." Quran Surah Shad ayat 44. Lalu Nabi Ayub pun memukul istrinya menggunakan 100 helai rumput tersebut dengan 1 kali pukulan secara pelan agar memenuhi sumpah dan janjinya. Beberapa hari setelah itu Nabi Ayub pun diberikan oleh Allah yaitu kenikmatan, yaitu diberikannya 2 kali lipat harta yang pernah ia miliki dahulu. Dan Nabi Ayub pun dikaruniai oleh Allah anak yang begitu banyak, sehingga Nabi Ayub pun kembali hidup tentram dan sejahtera bersama keluarganya. Hari ini ibu telah menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Namun kesimpulan ataupun pesan moral yang bisa kita petik dalam kisah Nabi Ayub yang pertama adalah mampu memberikan kita contoh agar kita tetap menjadi seorang hamba yang tetap sabar, ikhlas menjalani cobaan. Pesan moral yang kedua itu adalah kita jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar kepada Allah,
Karena dengan berdoa kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudahkannya dalam menghadapi ujian ini. Yang ketiga itu adalah kita mampu menjadi sosok hamba yang selalu taat dan bertakwa kepada Allah meskipun ujian dan cobaan selalu kita dapatkan. Yang keempat, itu kita tidak boleh ya untuk melanggar janji ataupun sumpah yang telah kita ucapkan. Jadi jangan sembarang ya untuk mengucapkan janji ataupun sumpah ya anak-anak. Sekian untuk cerita hari ini. Ibu tadi sudah menceritakan loh tentang kisah Nabi Ayub. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang daripada pribadi Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.